Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darani Umbara dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pembelajaran Akidah Akhlak di Masa Pandemi pada kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Baboroyan. Pada latar belakang penelitian ini, tentunya dalam pembelajaran akidah akhlak sangat dibutuhkan sekali interaksi antara guru dan murid. Di masa sekarang, hal tersebut menjadi suatu masalah. Selain itu juga, siswa di MI Baboroyan kurang beradaptasi dalam penggunaan teknologi dan kurangnya fokus belajar peserta didik karena kendala yang dialami selama pembelajaran daring yang diakibatkan karena masalah sinyal internet, kuota internet, dan suasana rumah yang kurang mendukung. Pada rumusan masalah penelitian kali ini, yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran akidah akhlak pada masa pandemi di kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Baboroyan. Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Dan yang keempat, apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembelajaran akidah akhlak di masa pandemi. Dalam metode penelitian, peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data, peneliti mengambil dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari kepala sekolah, guru akidah akhlak, dan peserta didik. Data sekunder diambil dari visi misi, tujuan sekolah, dan proses pembelajaran dan peserta didik. Adapun teknik pengumpulan data, peneliti mengambil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan dalam perencanaan pembelajaran akidah akhlak pada kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Baboroyan. Secara umum, perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Baboroyan tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan melaksanakan pembelajaran secara daring. Akan tetapi dari analisa pihak sekolah MI Baboroyan, bahwasanya pembelajaran akidah akhlak bila dilakukan secara daring akan sangat tidak efektif. Maka dari itu, pihak sekolah membolehkan pembelajaran secara luring bagi pelajaran yang membutuhkannya, akan tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan dengan waktu terbatas. Dalam menghadapi pembelajaran pandemi, dari pihak sekolah mengarahkan siswa untuk membuat WhatsApp group sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Adapun dalam perencanaan pembelajaran, guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Baboroyan tidak terlepas dari 3 komponen utama, diantaranya penyusunan RPP, metode, dan media pembelajarannya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak selama pandemi pada kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Baboroyan, pada kegiatan pembelajaran secara daring, tentunya guru pembelajaran akidah akhlak tidak menjalankannya sesuai RPP dengan tujuan untuk memudahkan siswanya dalam proses pembelajaran. Adapun dalam pembelajaran secara luring, guru menjalankannya sesuai RPP dengan tujuan apa yang guru sampaikan dapat dipraktekkan oleh siswanya, seperti contohnya kebiasaan membaca istighfar dan lain sebagainya. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran akidah akhlak dalam pembelajaran di masa pandemi. Dalam penilaian pembelajaran akidah akhlak di masa pandemi dilihat dari 3 aspek, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun penilaian secara keterampilan dapat berupa hasil dari tugas-tugas, soal, dan pertanyaan yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran. Adapun penilaian sikap dapat dilihat dari yang pertama, pada saat pembelajaran, penilaian dilakukan dari segi keterampilan, disiplin, dan sopan santun. Dan yang kedua, melakukan observasi, mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Apakah materi yang dikasih dapat diterapkan oleh siswa atau belum, seperti keterbiasaan membaca istighfar, keterbiasaan salaman, dan lain sebagainya. Dan dalam penelitian pengetahuan dapat dilihat dari ujian. Ujian dilakukan secara luring, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian dijadwalkan hadir ke sekolah untuk mengambil soal. Kemudian mengerjakannya di rumah masing-masing. Setelah selesai, maka dikumpulkan kembali dengan waktu yang telah disediakan. Baik, selanjutnya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembelajaran akidah akhlak di masa pandemi. Adapun faktor pendukung antara lain yaitu media digital, handphone, dikarenakan menjadi pendukung pembelajaran bagi peserta didik karena di masa sekarang ini handphone sendiri menjadi alat yang paling efektif dalam pembelajaran secara daring. Adapun faktor penghambat dalam pembelajaran akidah akhlak di masa pandemi ini ialah kurangnya interaksi antara guru dan siswa, sehingga guru tersebut tidak dapat mengontrol perilaku siswa apakah materi yang disampaikan oleh guru itu dapat disampaikan sepenuhnya atau belum. Selain itu juga, guru tidak dapat mengontrol keterbiasaan siswanya dalam menggunakan HP.
Selain itu juga faktor penghambat dalam pembelajaran secara daring itu dari kuota internet, sinyal, gangguan-gangguan pada saat pembelajaran di rumah, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.